Inilah 5 perbedaan prinsip rumah Korea, Hanok dan rumah Jepang. Minka, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Kalau lihat rumah di drama Korea rasanya hangat, bikin hati pengen rebahan lama sambil minum teh, sementara rumah di film Jepang kelihatannya adem, rapi, sunyi, kayak ngajak kita mikir hidup lebih pelan. Dan disitulah aku sadar, ternyata rumah bukan cuma soal tembok dan atap, tapi soal suasana batin yang kebawa ke kehidupan sehari-hari ibu-ibu. Karena kita ini makhluk yang gampang capek, gampang mikir, gampang baper, dan rumah jadi tempat pertama buat naruh semua rasa itu. Makanya, bahasan tentang perbedaan prinsip rumah Korea Hanok dan rumah Jepang Minche ini penting banget. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ngerapiin hidup dari dalam. Karena desain rumah itu diam-diam ngatur emosi kita, cara kita marah, cara kita sabar, bahkan cara kita nyeduh kopi sambil mikirin cicilan. Jadi kalau rumah kita bikin sesak, pikiran ikut sumpek. Kalau rumah bikin adem, hati juga lebih waras. Walaupun saldo kadang tetap tidak waras. Dan fenomenanya sekarang, banyak ibu-ibu ngerasa capek tapi bingung. Capek karena apa? Rumah sudah ada, tapi rasanya bukan tempat pulang. Barang banyak, tapi hati kosong. Beres-beres, tapi pikiran tetap berantakan. Akhirnya kita cari hiburan ke drama Korea atau film Jepang cuma buat numpang napas lewat layar, padahal yang kita butuhkan bukan nonton doang, tapi ngerti kenapa suasana rumah bisa mempengaruhi hidup. Dan disitulah obrolan ini mulai relevan banget buat kita semua. Perbedaan pertama itu soal hubungan rumah dengan alam. Di Hanok, alam diajak masuk ke rumah sebagai tamu terhormat. Cahaya matahari dibiarkan menyusup dari jendela kayu, angin lewat pelan, bawa aroma daun. Suara hujan jadi musik alami, jadi rumah terasa hidup dan bernafas. Contohnya pas pagi hari, ibu-ibu nyapu sambil denger burung. Rasanya kayak disemangatin semesta. Beda dengan Minka yang alamnya ditata rapi, batu disusun, pohon dipangkas, halaman bersih kayak habis disisir. Jadi alamnya cantik tapi patuh, kayak anak yang disuruh duduk manis waktu tamu datang. Lucunya kalau ibu-ibu di Hanok jemur baju ya sambil ngobrol sama tetangga. Kalau di Minka jemur baju bisa sambil ngantuk karena sunyinya bukan main. Masih soal alam, Hanok itu nerima musim apa adanya. Dingin ya dingin, panas ya panas, tapi diolah supaya manusia nyaman. Ada lantai ondol yang hangat waktu musim dingin, jadi ibu-ibu bisa duduk di lantai sambil motong bawang tanpa kedinginan. Sedangkan Minka lebih mengandalkan ventilasi dan kesederhanaan. Udara masuk lewat pintu geser, cahaya difilter kertas shoji. Jadi lembut tapi tetap terkontrol. Contohnya, kalau siang terik, Minka tetap adem karena bayangan dan aliran udara, kayak rumah yang bilang tenang ya. Semua sudah diatur. Beda sama Hanok yang bilang masuk aja panasmu. Aku peluk pelan-pelan. Perbedaan kedua itu suasana emosional di dalam rumah. Hanok terasa hangat dan ramah. Kayunya kelihatan hidup, warnanya natural, ada bekas sentuhan tangan manusia. Jadi, rumahnya kayak ibu yang selalu bilang, "Sini cerita sama aku." Di situ ibu-ibu gampang ketawa, gampang curhat, gampang nangis juga. Contohnya dapur Hanok, itu sering jadi pusat drama. Dari bahas harga cabai, sampai bahas mantan yang bikin emosi naik turun. Sedangkan Minka, suasananya hening dan tenang. Rumahnya kayak guru yoga yang bilang tarik napas, hembuskan, lepaskan beban hidup. Jadi emosi lebih ditenangkan. Bukan dipeluk, tapi diajak diam. Masih soal emosi, di Minka perabot sedikit, warna netral, ruang kosong banyak, jadi pikiran juga ke bawah kosong, cocok buat ibu-ibu
yang lagi pengen kabur sebentar dari ribetnya cucian dan cicilan. Contohnya duduk di tatami sambil minum teh hangat, gak ada suara TV, gak ada bunyi panci, cuma suara air mendidih. Rasanya kayak kepala di reset ulang. Sementara di Hanok, justru suara itu bagian dari kehangatan. Bunyi panci, sendok, anak lari, itu kayak orkestra rumah tangga. Memang kadang bikin pusing, tapi sekaligus bikin hati merasa hidup. Perbedaan ketiga soal fungsi ruang, di Hanok ruang itu fleksibel dan mengikuti perasaan penghuninya. Satu ruangan bisa buat makan, tidur, ngobrol, bahkan buat melamun mikirin nasib. Jadi, ibu-ibu bisa ngelakuin banyak hal di satu tempat. Contohnya habis masak, langsung gelar tikar. Anak makan di situ. Ibu sambil lipat baju, suami rebahan sambil main HP, semua campur jadi satu, berantakan dikit tapi hangat. Kayak hidup yang gak bisa dipisah. Sedangkan di Mingka, fungsi ruang itu jelas dan disiplin. Ruang tidur, ya buat tidur. Ruang makan ya buat makan. Ruang tamu ya buat tamu. Jadi rumah ngajarin batasan. Contohnya anak makan ya harus di meja makan. Nggak boleh bawa nasi ke kamar. Jadi ibu-ibu lebih mudah ngatur rumah. Tapi kadang juga lebih capek. Karena harus bolak-balik. Kayak main catur sama piring. Pindah sini, pindah sana. Tapi efeknya rumah rapi. Dan pikiran lebih tertata. Perbedaan keempat soal barang dan isi rumah. Di Hanok barang itu secukupnya. Tapi kelihatan dipakai. Ada bantal, selimut, teko, mangkok, semua ada jejak kehidupan, jadi rumah terasa hidup. Contohnya dapur Hanok ada toples, ada botol saus, ada panci bekas masak semalam, kelihatannya berantakan, tapi sebenarnya jujur. Jujur, kalau di situ ada orang yang capek, tapi tetap berjuang. Sedangkan di Mingka barangnya minimal banget, yang nggak perlu disimpan, yang perlu pun disembunyikan. Jadi rumah kelihatan bersih dan kosong. Masih soal barang, Mingka itu kayak rumah yang bilang, kalau kamu nggak pakai lapaskan saja. Jadi ibu-ibu belajar memilah, ini perlu, ini enggak. Contohnya baju yang sudah 2 tahun nggak dipakai, ya disumbang. Panci yang sudah rusak, ya dibuang. Lucunya, proses ini kadang bikin drama. Karena ibu-ibu suka bilang, siapa tahu nanti kepakai. Padahal nanti itu cuma hidup di imajinasi. Sedangkan di Hanok, barang boleh ada selama masih punya cerita. Jadi rumah itu kayak album kenangan yang bisa disentuh. Perbedaan kelima soal cara rumah mempengaruhi penghuninya. Hanok bikin orang lebih menerima hidup apa adanya. Capek ya istirahat, sedih ya nangis, senang ya ketawa. Jadi emosi mengalir. Contohnya ibu-ibu di Hanok, habis marah sama anak, bisa langsung duduk di lantai, tarik napas, lihat cahaya masuk, terus hatinya pelan-pelan turun. Sedangkan Mingka bikin orang lebih sadar diri dan tertata, gerak pelan, mikir dulu sebelum bertindak. Jadi emosi ditahan dan diarahkan. Masih soal pengaruh ke jiwa, di Mingka orang jadi lebih reflektif. Karena ruang kosong bikin kita dengar suara hati sendiri. Contohnya duduk sendirian di tatami. Tanpa TV, tanpa handphone, tiba-tiba kepikiran. Oh ternyata aku capek ya. Oh ternyata aku butuh istirahat. Jadi rumah jadi tempat ngobrol sama diri sendiri. Sedangkan di Hanok, rumah jadi tempat ngobrol sama orang lain. Dengan keluarga, tetangga, bahkan sama diri sendiri. Tapi sambil rame-rame, kayak terapi kelompok versi dapur. Perbedaan kelima ini juga kelihatan di cara anak dibesarkan. Di Hanok, anak lebih bebas bergerak, lari, duduk, rebahan. Jadi ibu-ibu lebih sering ngomel, tapi juga lebih sering ketawa karena rumahnya fleksibel. Sedangkan di Mingke, anak diajarin tertib sejak kecil. Pintu ditutup pelan, barang dikembalikan ke tempatnya. Jadi ibu-ibu lebih tenang, tapi juga harus lebih konsisten. Kayak jadi polisi rumah tangga, tapi versi kalem. Kalau dilihat dari sisi ibu-ibu, Hanok itu cocok buat yang hatinya lagi penuh. Pengen dipeluk suasana,
pengen ngobrol, pengen rame. Sedangkan Mingka cocok buat yang kepalanya lagi penuh. Pengen sunyi, pengen rapi, pengen semua terasa ringan. Dua-duanya bukan soal gaya, tapi soal kebutuhan jiwa yang berbeda. Dan lucunya, kita sering butuh dua-duanya dalam hidup sehari-hari. Pada akhirnya, rumah bukan cuma soal dinding, atap, atau gaya Korea dan Jepang, tapi soal tempat kita naruh lelah, nyimpen doa, dan nyusun ulang hati yang sempat berantakan. Ada hari kita pengen rumah yang hangat, ramai, dan penuh suara piring beradu sama sendok. Ada juga hari kita pengen rumah yang sunyi, rapi, dan cuma kedengaran napas sendiri. Dan itu semua sah, karena ibu-ibu juga manusia, bukan robot yang tiap hari harus kuat tanpa boleh istirahat. Kadang kita mikir rumah harus selalu sempurna, padahal yang penting itu cukup membuat kita pulang dengan senyum. Walau rambut masih dicepol asal-asalan dan daster belum disetrika. Rumah itu bukan panggung lomba kebersihan RT, tapi tempat jiwa rebahan tanpa takut dihakimi. Jadi kalau hari ini rumah masih agak berantakan, anggap saja itu tanda sedang ada kehidupan di dalamnya. Bukan tanda gagal jadi ibu rumah tangga. Dan besok, pelan-pelan saja, kita rapikan satu sudut, satu perasaan, satu harapan. Sedikit demi sedikit, rumah dan hati ikut tumbuh. Karena ibu-ibu itu bukan cuma tukang beberes, tapi arsitek kebahagiaan keluarga. Dan kalau hari ini masih capek, besok kita bangun lagi dengan senyum, dengan niat baru, dengan semangat baru. Karena rumah yang baik bukan yang paling rapi, tapi yang paling penuh cinta. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.